Halo masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama kami dalam podcast Pemilu BIPAH TTS, kita akan berbicara berbagai aspek tentang pemilu dengan tema perkenalan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan host saya sendiri Catherine, staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan tercinta, dalam podcast kita kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Andi Bresli Afuno, Sarjana Hukum. Langsung saja kita menyapa. Halo, selamat pagi Bapak Ketua. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, kabar baik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Mungkin bisa disapa dulu Bapak, masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita akan bersama membahas tentang berbagai aspek pemilu, khususnya untuk KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik Bapak Ketua, dalam podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang memperkenalkan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sesuai tema podcast kita, memperkenalkan Lembaga KPU kepada seluruh masyarakat Timur Tengah Selatan. Oleh karena itu, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur organisasi Lembaga KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Silakan Bapak Ketua. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan struktur organisasi KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu dibagi ada dua bagian. Yang pertama, anggota KPU Kabupaten, terus yang kedua dari Sekretariat KPU Kabupaten. Yang pertama, untuk anggota, sesuai PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, pasal 28 ayat 1 dan 2, anggota KPU untuk kabupaten kota berjumlah 5 orang. 1 orang itu ketua merangkap anggota dan 4 anggota. Selanjutnya untuk sekretariat KPU Kabupaten Kota itu terdiri dari sekretaris dan ada 4 kasubag. Yang pertama kasubag keuangan umum, rumah tangga dan logistik. Yang kedua kasubag perencanaan data dan informasi. Yang ketiga kasubag teknis penyelenggara pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat. Dan yang keempat kasubag hukum dan sumber daya manusia. Selain itu, ada staf sekretariat berjumlah kurang lebih 27 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 13 orang, P3K sebanyak 10 orang, pengemudi 1 orang, tenaga pengaman 1 orang, dan tenaga administrasi 2 orang. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ketua. Jadi, masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua, bahwa di lembaga KPU Kabupaten Kota itu terdapat 2 unsur, di mana ada komisioner yang terdiri dari 1 orang ketua dan anggota, serta dengan unsur sekretariat yang terdiri dari sekretaris, pejabat struktural, kasubag, dan staf sekretariat. Ya. Iya. Bapak Ketua, tentunya dari unsur
dari struktur organisasi tersebut tentunya ada pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban dari komisioner. Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat apa saja tugas, wewenang, dan kewajiban dari komisioner. Silakan Bapak. Oke, baik. Terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban dari anggota KPU Kabupaten Kota, itu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, itu di pasal 18 itu berbicara tentang tugas. Ada beberapa tugas, pada kesempatan ini saya menyampaikan hanya satu saja, yaitu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terkait wewenang, itu ada di pasal 19, menetapkan jadwal tahapan pemilu di kabupaten. Dan yang ketiga, di pasal 20 itu terkait dengan kewajiban, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Itu beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota KPU. Baik. Jadi masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, apa yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban dari komisioner, Bapak Ketua, dan anggota, semuanya sudah diatur dalam aturan dan regulasi yang ada. Nah, Bapak Ketua, pertanyaan berikut. Menyangkut bidang tugas di lembaga KPU. Apakah ada pembagian tugas di lembaga KPU Kabupaten atau Kota? Silakan Bapak Ketua bisa dijelaskan. Oke, baik. Terkait dengan pembagian tugas keanggotaan di kabupaten kota itu 5 anggota, semuanya dibagi menjadi 5. Jadi untuk ketua itu melekat langsung ke ketua divisi KUL, keuangan, rumah tangga, dan logistik. Dapat saya sampaikan bahwa untuk ketua divisi ada juga wakilnya. Jadi pada kesempatan ini saya juga langsung sampaikan untuk divisinya, ketua divisi itu melekat ketua saya sendiri, wakil ketua divisi itu Ibu Fatima. Yang kedua, ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia itu ketua divisinya adalah Ibu Fatima. Wakil ketua divisinya adalah Ibu Marcelina Alfotis. Yang ketiga, ketua divisi perencanaan data dan informasi itu ketuanya adalah Pak Hyasintus Wagunenu dengan wakil ketuanya Pak Maritsakan. Yang keempat, ketua divisi teknis penyelenggaraan itu oleh Ibu Marcelina Alfotis, wakil ketua Pak Hyasintus Wagunenu. Yang terakhir, ketua divisi hukum dan pengawasan Pak Maritsakan, wakil ketuanya saya sendiri Andi Bresli Ahafono. Jadi terkait dengan pembagian kadif ada ketua dan ada wakilnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian jawaban dari Bapak Ketua tentang pembagian tugas yang dibagi dalam 5 divisi dalam lembaga KPU Kabupaten Kota, khususnya di sini kita membahas tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita beralih ke pertanyaan yang berikut lagi Bapak Ketua mengenai koordinator wilayah atau sering kita sebut Korwil. Nah, di KPU TTS bagaimana pembagian Korwil itu sendiri dan tanggung jawab dari masing-masing komisioner? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pembagian Korwil, dia sama halnya juga dengan ketua divisi, itu melalui rapat pleno. Saya menyambung yang tadi, itu dari rapat pleno. Begitupun juga dengan Korwil juga di rapat pleno, kita menentukan Korwil dengan memperhatikan luas wilayah, kecamatan. Jadi kita di TTS kan ada 32 kecamatan,
Kebetulan untuk dapil di TPTS juga berjumlah 5 dapil, kita bagi juga untuk ini korwilnya di KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan juga 5 korwil. Korwil yang pertama itu saya sendiri sebagai ketua, wakilnya ini juga kalau korwil juga ada wakil. Iya. Wakilnya itu Ibu Marcelina Afutis. Dengan wilayah kerjanya dapil 1 itu hanya 4 Kecamatan. Kota Soe, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Ambon Barat, dan Kecamatan Kuantan. Iya. Yang kedua, koordinator wilayah dapil 2 itu ketuanya itu Ibu Marcelina Afutis, wakil ketuanya Pak Yasintus Wakonegu. Wilayahnya ada 7 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Molo Selatan, Kecamatan Molo Barat, Kecamatan Molo Tengah, Molo Utara, Numbena, Fatum Nasi, dan Tobu. Sedangkan Korwil Dapil 3, ketuanya itu Ibu Fatima. Wakil ketuanya saya sendiri, Andi Bresli Afunu, dengan wilayah kecamatan itu ada 8. Antara lain Kecamatan Amunuban Tengah, Kecamatan Wenino, Kecamatan Fort Molo, Kecamatan Amunuban Timur, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Amanatun Utara, Kecamatan Kokbaum, dan Kecamatan Toreanes. Selanjutnya, koordinator wilayah untuk Dapil 4, ketuanya itu Pak Marit Sakan, wakil ketua Pak Ibu Fatima, dengan 7 wilayah, yaitu 7 kecamatan, Kecamatan Kie, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Noibana, Kecamatan Santian, Kecamatan Unkolo, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Kotoli. Koordinator wilayah yang terakhir, Dapil 5, ketuanya Pak Yasintus Wakunenu, wakil ketuanya Pak Maricakan, ada 5 kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Noibeba, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolin, Kecamatan Kolbano, dan Kecamatan Kolfat. Itu ada 5 pembagian koordinator. Terima kasih Bapak Ketua atas penjelasan yang begitu jelas dan terperinci sehingga masyarakat tahu tentang pembagian korwil di lembaga KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi pembagian korwil itu ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno ya Bapak Ketua. Benar, ya. Terima kasih. Nah, ada lagi nih pertanyaan Bapak Ketua tentang apa hubungan kerjasama antara komisioner dan sekretariat? Bisa dijelaskan, Bapak? Oke, baik. Terima kasih, Ibu Catherine. Terkait dengan hubungan kerja antara anggota KPU dengan sekretariat KPU, itu sesuai PKPU 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, khususnya pasal 52 ayat 3 itu di situ jelas dikatakan bahwa divisi anggota KPU Kabupaten Kota mengkoordinasikan kepada subbagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota melalui sekretaris KPU Kabupaten. Itu sudah jelas diatur, tinggal bagaimana bisa menjalankannya dalam hubungan kerja. Iya, terima kasih. Jadi hubungan kerjasama antara komisioner dan sekretariat itu sudah diatur dalam PKPU yang ada. Jadi masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, hubungan kerjasama antara komisioner dan sekretariat, di sini komisioner itu merupakan pengambil keputusan atau kebijakan, sedangkan sekretariat memfasilitasi, mendukung secara teknis dan administrasi apa yang menjadi keputusan dan kebijakan yang diambil oleh komisioner. Iya, terima kasih Bapak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ketua. Pertanyaan yang sangat menarik dan sering kita dengar di masyarakat. Mereka berpikir bahwa setelah tahapan pemilu dan pemilihan di KPU itu mungkin tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan oleh komisioner ataupun sekretariat.
Jadi mohon penjelasan dari Bapak Ketua tentang apa yang sering kita dengar tentang pemikiran masyarakat tentang KPU pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Oke, baik, terima kasih ya. Terkait dengan topik pertanyaan ini memang menarik ya. Kadang masyarakat berpikir bahwa pemilu sudah habis, pemilihan sudah habis, berarti KPU tidak melakukan Iya, apa-apa. benar. Tapi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan bahwa setelah tahapan pemilu dan pemilihan itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang pertama itu penyelesaian laporan akhir dan laporan keuangan. Secara administrasi dan keuangan kita pertanggungjawabkan karena ini kita memakai anggaran daerah bahkan anggaran dari APBN. Ini yang harus diselesaikan. Yang kedua, ada penguatan kelembagaan di lembaga KPU yang terus dilakukan. Yang ketiga, ada sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk menuju pemilu dan pemilihan selanjutnya. Yang terakhir adalah KPU melakukan pemeliharaan data pemilih dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 itu tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Untuk KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan bahkan di seluruh Indonesia kita sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan di triwulan kedua berdasarkan DP4 hasil sinkronisasi turunan dari Kemendagri sehingga kita bisa melakukannya. Jadi sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten kota untuk seluruh Indonesia termasuk TPS untuk bagaimana banyak hal yang dilakukan pasca pemilu dan pemilihan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya. Nah, baik, jadi penjelasan Bapak Ketua tadi sekaligus menjawab pemikiran-pemikiran dari masyarakat tentang kegiatan atau aktivitas kelembagaan di KPU setelah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, Bapak Ketua, kita akan berakhir. Mungkin masih ada hal yang perlu ditambahkan oleh Bapak Ketua, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Kevin, terima kasih untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami berharap KPU merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Segala masukan, kritikan, saran dari Bapak Ibu demi meningkatkan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi harapan berarti untuk KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, terima kasih Bapak Ketua untuk setiap informasi dan penjelasan yang diberikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya seluruh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan tercinta, demikianlah podcast kita kali ini. Ayo dukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan memberikan like, follow, dan subscribe media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan memfollow akun FB KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan mengetik KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Instagram KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan mengetik TTS KPUK. Twitter KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan mengetik @TTS-KPU. Dan YouTube KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan mengetik KPU TTS. Agar Bapak Ibu mendapatkan lebih banyak lagi informasi
tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung dalam podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam KPU Melayani.